Selamat pagi buat kita semua. Saya atas nama Arianto Harubu, kelas C, angkatan 2017, NPM 056. Di sini saya membahas tentang isu yang berkembang mengenai pendidikan agama humniora. Tema permasalahannya perang salib antara agama Islam dengan Kristen. Dinamika konflik dalam agama. Sejarah kehidupan umat manusia tidak pernah sunyi dari konflik, mulai dari konflik suku sampai kepada konflik agama. Beberapa di antaranya terjadi dalam waktu cukup lama, seperti konflik antara Islam dengan Kristen yang dikenal dengan Perang Salib. Perang Salib merupakan perang terbesar dalam sejarah umat Islam dan Kristen. Kebencian kedua pemeluk agama ini belakangan sering berakar pada peristiwa sejarah masa lalu. Meskipun potensi perbedaan dari sisi lain sudah ada sebelumnya, namun pengaruh perang salib yang dikorbankan oleh Paus Urbanus pada tahun 195 dengan mengirimkan pasukan secara besar-besaran guna mendirikan kerajaan Latin di Tanah Suci dan penghancuran terhadap kaum muslim sebagai kekuatan politik dan militer telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap ketegangan umat Islam dan Kristen sampai kapanpun. Persoalan lain yang menjadi akar sejarah konflik antara agama disebabkan oleh pendudukan kaum muslim di Spanyol dan sisi lain kejadian ini berawal dari sekelompok antara pengintai Islam menyerang dari Afrika Utara ke ujung paling selatan Spanyol pada Juli 710 Masehi. Laporan kegiatan mata-mata ini menimbulkan minat baru untuk menyerang Islam. Perjumpaan dua kekuatan di sisi lain merupakan perjuangan yang paling menentukan bagi hubungan Islam dengan Barat, apalagi pada masa itu tentara Islam mengancam Roma dan memaksa Paus Yohanes selama 2 tahun untuk membayar pajak kepada mereka. Fenomena inilah yang kemudian muncul konflik tidak henti. Gerakan politik ini selalu melekat pada pemerintahan Islam di sepanjang sejarah, termasuk di Spanyol. Intrik ini membuat Islam di Spanyol mengalami pasang surut. Dunia Kristen Latin juga merasakan pengaruh selama melalui sisi lain. Serangan pertama ke sisi lain terjadi pada tahun 665, 2 tahun. Kota Siracusa akan tetapi pendukung orang-orang Arab di sisi lain tidak berlangsung lama. Kebangkitan kembali kerajaan Byzantium mengakibatkan berkaitnya semua pendukung atas wilayah-wilayah penting. Byzantium mengendang gereja untuk menguasai wilayah-wilayah Islam. Peperangan dengan menggunakan tribut gereja untuk kemudian menjadi perang Kristen melawan Islam yang banyak menyintai waktu. Ketika Barat, Kristen mengalami dalam bidang kebudayaan dan politik abad ke-14 sampai dengan abad ke-16 Masehi, kemudian berlanjut dengan Fajar Budi pada abad ke-17 Masehi tentang Islam, terutama melalui kerajaan Turki Utsmani masih cukup kuat pada saat itu. Kerajaan Turki masih mengepung Eropa, bahkan sesuai kepada penduduk pintu gerbang Wina, Australia. Tetapi sesudah tahun 1682 Masehi, ketika orang-orang Australia berhasil mengusir tentara Turki dari sana, maka seterusnya kekuasaan Turki Utsmani yang menaklukkan
menakutkan bagi mereka tidak terdengar lagi. Kekalahan Turki ini telah menjadikan Islam semakin tidak ditakuti lagi di Eropa karena tidak ada kerajaan besar yang kuat. Wilayah yang dulunya dikuasai oleh kerajaan Turki saling meredakan diri dan kekacauan demi kekacauan terus melanda daerah tersebut. Kekalahan kerajaan Islam telah menjadikan Barat sebagai penguasa panggung dunia, apalagi pada abad ke-18 dan abad ke-19 Barat perlahan-lahan bangkit menguasai dunia satu demi satu. Di daerah Eropa yang dulunya dikuasai oleh Islam kembali ditaklukkan, bahkan negara-negara Islam yang dulunya sangat kuat pada abad ke-19 sudah banyak menjadi daerah kolonial bagi bangsa-bangsa Eropa. Faktor utama penaklukan negara-negara Islam tidak saja dilatar belakangi oleh misi Kristen, tetapi juga dirangsang oleh melimpah ruahnya sumber daya alam pada negara Islam, dan ini sebagai alasan kuat terjadinya penaklukan. Kasus yang terjadi pada Palestina yang dibuat terkantung oleh Inggris di tengah para imigran Yahudi. Kasus ini telah menuai masalah bagi bangsa Palestina sampai sekarang. Kendatipun persoalan Palestina tidak kunjung selesai, namun pada abad ke-20 Masehi banyak negara Islam mampu merendahkan diri dari kolonial Barat. Bahkan tidak ada negara Islam sekarang yang masih dijadikan oleh bangsa Barat pasca Perang Dunia Kedua. Bagi negara yang telah merendahkan mereka berusaha menghidupkan kembali kebudayaan dan politik Islam yang telah hilang. Kekecewaan dalam segala bidang, terutama yang disebabkan oleh kolonialisasi Barat yang kemudian mengakibatkan kegagalan ideologi pemerintah Islam pasca penjajahan, kemudian ditambahkan oleh Kristen politik, ekonomi, termasuk budaya menjadi pemicu munculnya kebangkitan baru Islam. Perjuangan untuk melepaskan diri dari yang berbau Kristen Barat telah membangkitkan semangat berlebihan oleh kelompok Kristenis Islam. Beberapa kasus yang berujung kepada konflik vertikal seperti yang pernah terjadi di Pasco, meskipun pada awalnya disebabkan oleh senjangan ekonomi dan kepentingan politik, eskalasi politik meninggalkan cepat karena mereka yang bertindak membawa isu agama untuk memperoleh dukungan yang cepat dan luas. Agama dalam kaitan ini bukan memicu konflik karena isu agama itu muncul belakangan. Mungkin hanya itu saja dari saya penjelasan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.